Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita terus mendoakan dan berharap Tuhan lewat firman-Nya menolong dan memerdekakan hidup kita untuk kita bisa melihat dengan jelas rahasia panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya berharap kita bisa menangkap tujuan Tuhan, visi Tuhan, rencana Tuhan atas gerejanya. Karena dari kekal sampai kekal Dia merindukan untuk bisa tinggal dan diam di tengah-tengah umatnya. Di zaman Adam, bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serupa segambar dengan Dia. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup Adam dan Hawa. Tetapi tipu daya iblis membuat mereka memberontak kepada Tuhan sehingga mereka kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata demikianlah, kita melihat bahwa dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, kekurangan, kurang, turun, bukan hilang tapi berkurang. Sehingga terkadang manusia masih cerminan Allah, tapi kemuliaannya sudah hilang, tidak ada. Sukarela manusia memberikan otoritas yang diberikan Tuhan. Jadi lewat salib, lewat kematiannya dan kebangkitannya, otoritas itu diambil kembali dari iblis. Segala kuasa di surga, di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Segala kuasa, jadi tidak ada lagi kuasa pada siapapun termasuk iblis. Dan kuasa itu telah diberikannya kepada siapa? Kepada kita, gereja, lewat penebusannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya yang baru saja kita rayakan. Alkitab berkata musuh terakhir adalah maut, dan maut telah dikalahkan. Dan saudara, ketika Yesus mati selama 3 hari dikubur, Dia turun dan mengambil kembali otoritas itu dan mengembalikannya kepada manusia. Karena itu saya percaya ketika gereja dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dan kita sudah belajar bagaimana kita melihat ketika kemuliaan Allah turun di baitnya, di kemah sembayang, sampai Musa tidak mampu masuk ke situ, sampai Musa harus tiarap, saudaraku. Mereka melihat begitu dahsyat. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa kemuliaan itu bicara tentang glory. Kemuliaan bukan kemuliaan dunia, bukan kemuliaan manusia, tapi glory, kemuliaan Allah sendiri. Dan kata kemuliaan menggunakan kata honor, sebuah penghormatan. Seperti ada penghargaan, kemuliaan, nama baik, kebesaran. Dan juga bisa diterjemahkan kemuliaan adalah sebuah kemegahan, sebuah keindahan, sebuah keagungan, semarak. Nah, kalau saudara misalnya lihat di hari-hari tertentu di bangsa kita, ada kebesaran untuk menyambut presiden, ada kebesaran dalam hari itu. Kayak begitulah kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Kemuliaan seperti yang dilihat oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes di gunung ketika mereka melihat bagaimana Yesus berubah wajahnya. Ada Musa, ada Elia, sampai dia melihat bajunya berkilau-kilauan. Ada sebuah kehormatan, ada sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang kita berharap, Bapak Ibu, kita doakan supaya kemuliaan Allah di dalam gereja, karena Dia tidak memberikan kemuliaannya kepada siapapun, kepada gereja Tuhan. Dan ingat, di hari-hari terakhir ini, ketika justru kegelapan, kekelaman sedang menutupi bumi, Alkitab berkata, bangkitlah menjadi terangmu, sebab terangmu datang. Saudara, gereja perlu hadir bukan dengan kekuatan diri sendiri. Gereja perlu hadir dengan kemuliaan Allah. Karena itu gereja perlu merendahkan dirinya. Kita perlu masuk ke dalam pola dan rencana Allah, Bapak Ibu. Ya, karena itu kita berharap ya, lewat saat teduh ini kita bisa menangkap kita ini mau kemana sebagai gereja. Gereja kayak apa sebenarnya mau kita bangun? Ya, lucu sekali kalau kita melihat ya firman Tuhan sungguh-sungguh digenapi. Ada penyesatan, ada yang membuat kasih. Kebanyakan orang jadi tawar. Kenapa? Karena melihat kehidupan gereja Tuhan, sesama gereja, sesama pendeta, mereka bukan membangun tapi saling menjatuhkan, saling menyerang. Dan dengan berpikir kalau mereka pergi ke Israel lalu belajar sama rabi-rabinya, itulah yang justru membunuh Yesus. Yesus dibunuh justru oleh para imam besar, para rabi-rabi. Dan Tuhan berkata, hati-hati dengan raginya orang Farisi,
raginya imam-imam besar di Israel. Dan orang tiba-tiba salah paham, pengen jadi orang Israel, saudaraku, merubah. Kita boleh belajar. Sedangkan Bung Karno aja berkata, kita boleh jadi orang Kristen tapi jangan jadi Yahudi. Kita boleh belajar. Jadi bukan tata cara budaya, tapi firman Tuhan. Sampai-sampai ada orang berkata, kita ini sudah nggak ada lagi nih kebenaran ini. Ya, sudah nggak dipakai lagi sama rabi-rabi. Kalau begitu Alkitab kita dibuang aja semua. Kenapa? Karena Alkitab kita ini semua zaman-zaman dulu, 2000 tahun yang lalu. Tapi kita mempercayai Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Barang siapa mengurangi, menambahi, Tuhan akan mengurangi mahkotanya. Tuhan akan menambahi semua bala malapetaka yang ada di Alkitab. Karena itu jangan sembarangan Bapak Ibu ya. Kita berdoa supaya kemuliaan Allah, dan gak mungkin ada kemuliaan Allah kalau kita tidak bersikap, bersifat seperti Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kudus, Tuhan itu kasih, Tuhan itu adalah kebenaran. Karena itu ketika kita perhatikan, ketika orang Israel membangun tepat seperti yang dikatakan Musa, ketika tiba mereka mentabiskan itu, kemuliaan Allah turun. Sampai-sampai kemuliaan Allah itu berubah. Siang menjadi seperti awan menudungi mereka, malam gelap pekat seperti akhirnya menjadi api yang besar yang menuntun mereka di tengah perjalanan padang gurun yang begitu luar biasa. Saya percaya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, kita butuh kemuliaan Allah, tuntunan Tuhan menuntun kita sebagai umat, sebagai gereja Tuhan. Karena itu kita berdoa. Tuhan berkata lewat Paulus kepada gereja di Efesus, aku berdoa supaya kamu bisa melihat bagaimana dahsyatnya kemuliaan Allah, kuasa Allah, kehebatan Allah yang dikerjakannya di dalam Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Kita berharap ya hari-hari ini lewat saat teduh ini, Bapak Ibu, kita boleh dibangun melihat kita mau kemana. Ya, kita nggak bisa berjalan menurut kita. Kita harus berjalan menjadi gereja menurut apa yang Tuhan inginkan. Ini yang kita harapkan terjadi di hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Campur tangan dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu, kami doakan supaya gerejamu boleh terbangun. Gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Kristus. Biarlah hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.